dimension! Kagayake! Flash! Tekka! ウルトラマンレオレオンレオンレオンレオンレオン燃えろレオ燃えろよ Tahu ngapain? Saya pesepeda ultra. Oh, saya tahu yang asli. Siapa? Mau tahu? Mau. Kita lihat di Velo Kongko. Yeay! Kembali lagi di Velo Kongko. Iya, dimana kita akan ngobrol-ngobrol sama warga Tangsel Vania dan sekitarnya, tentunya tentang sepeda. Dan kali ini kita ada siapa nih, Bos? Ada Siapa lagi Ultra. kawan? Zaki terbaik. Yeay. First finisher dari Bentang Jawa 2022 dan 2021 juga. Baru Ternyata warga Ciledug. Ternyata dulu suka ketemu di 01 apa channel 1 tuh. Channel 1 Channel 1. Jangan Ciledug Kebayoran. Udah kebayoran. Yoi, ternyata Tangsel Pride juga, Bro. Gitu. Oke. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol nih, Bro. Siap. Mas Zaki, Ah, buat gue pribadi nih Mas Zaki ya. Ketika di Bentang Jawa 2001 nih. iya. Ada beberapa nama. 2021. Iya, 2021 gitu ya. Ada beberapa nama yang buat gue dan teman-teman tuh familiar gitu. Ya ada Mas Adipati gitu dan segala macam. Terus tiba-tiba muncul ada satu orang yang kita nggak tahu dia dari mana ya gitu. Ini orang apa sih gitu, dan performanya itu sangat mencuri perhatian kita semua gitu. Dan itu jauh di rata-rata kita semua gitu. Tiba-tiba nyelonong sendirian, finish duluan, jauh di depan yang lain gitu. Dan ini adalah sosok Mas Zaki terbaik gitu. Yang buat kita semua pada akhirnya sepakat, ini orang apa bukan sih? Kok bisa se-strong itu ya gitu. Nah, mungkin sebelum kita pertama ngobrolin tentang Bentang Jawa gitu, kita mau sedikit ngulik tentang backgroundnya dari Mas Zaki dulu nih. Apa aktivitas olahraga Mas Zaki yang dan yang kita yakin itu yang ngebentuk Mas Zaki jadi seperti sekarang sih gitu. Kalau boleh ceritain sedikit, kira-kira aktivitas Mas Zaki itu sehari-hari kalau kita ngomongin kalau di luar kompetisi ya. Misalkan kalau lagi Mas Zaki lagi nggak pengen ikut kompetisi, nah itu aktivitas olahraga itu seperti apa, kita Mas? kan jelas Iya. rebahan gitu. Rebahan ya. Iya kan? Kalau saya sih karena ini gini, kita tarik dulu ke 2011. Oke. 2011 itu saya lulus kuliah, itu badan gemuk. Oke, kira-kira Ya. berapa kilo? Nah, kira-kira 75 atau 78 gitu lah. Oke. Iya, sekarang kan cuma 58. Oke. Nah, di situ papa sih yang paling berpengaruh ke hidup saya. Papa itu dulunya senang olahraga. Nah, ngelihat saya kondisinya nggak bugar gini, saya dipaksa masuk untuk ikut suatu olahraga. Nah, pada saat itu saya latihannya Muay Thai dulu. Muay Thai ya? Iya, Muay Thai sama kickboxing. Nah, dari situ ya singkat cerita stamina saya kurang. Pelatihnya itu nyuruh, "Kamu lari aja deh." Disuruh lari. Oke. Disuruh lari, akhirnya saya malah lebih senang larinya. Singkat cerita malah lebih senang larinya daripada Muay Thai-nya. Jadi Muay Thai-nya saya dalamin itu sekitar 2 tahun sampai 3 tahun lah. Tapi sorry Mas Zaki, waktu Muay Thai ikut kompetisi juga? Sempet ikut sekali, cuman udah TKO duluan, lawannya nggak datang. Oh, gua kira yang kena sikat. Jadi lawannya belum datang, apa nggak jadi datang Nggak gitu jadi loh. datang. Iya. Oke, Akhirnya oke. ya udah semenjak itu ya udah nggak pernah pertandingan lagi, saya lebih sering menekuni larinya. Harinya ya. Nah, dari lari ini saya merasa wah, menarik sekali nih di lari. Saya mau improve terus gitu loh rasanya. Ada program khusus yang Mas Zaki lakukan dari sejak Ada, itu? ada. Jadi dulu tuh berapa lama? Jadi tuh dulu saya sangat terobsesi ya. Jadi abis kuliah teman-teman saya tuh pada cari kerja.
saya udah ada usaha pada saat itu. Oke. Usaha online jual beli jualan spare part motor, racing gitu lah, mode motor. Tapi saya tinggalin. Justru saya lebih senang olahraganya. Jadi orderan itu saya nggak fokus, saya fokusnya olahraga aja. Oke. Tiap hari Karena tuh? terobsesi Tiap kan. hari lari Iya, atau- terobsesi lari. Saya sampai ikut klub atletik di Jogja itu. Oke. Namanya Oke. BNHK. Teman saya tuh ada juga sampai sekarang, dia sekarang jadi pelatih. Dulu ada pelatihnya lagi namanya Pak Pri. Nah, inilah yang setiap sore tuh saya latihan. Sore latihan, pagi ya kalau ada orderan diurusin, sore pokoknya jam 4 udah harus Mesti di lari. tempat stadion itu untuk ikut program mereka. Start itu berarti lari terus. Setiap hari. Boleh dibilang programnya dalam 1 minggu itu hampir setiap hari lari. Hampir berarti? setiap hari lari. Oke. Ada Iya. target tertentu seminggu Nah, dulu harus kan sekian kilo. saya juga nggak terlalu mendalami secara keilmuan. Oh. Nah, pelatihnya juga nggak fokus ngurusin saya gitu loh. Jadi akhirnya ya setelah 2 tahun ya, saya akhirnya ini program sendiri gitu loh. Oh, Karena saya oke. lebih seneng yang lari jarak jauh banget, kayak ultra gitu. Nah, sedangkan yang di sana itu lebih ke arah sprinter, jarak-jarak pendek dan Pendek. menengah. Oke. Jadi kurang match lah seperti itu. Nah, akhirnya semakin kesini saya mendalami lagi yang namanya trail run, renang dulu. Ini Oke. papa juga yang ngajarin saya renang. Berarti nggak kerja, ini langsung Iya, olahraga terus. olahraga terus, tapi Enak ya. kerjanya ya maksudnya saya nggak ngoyo gitu loh, nggak Iya, iya, ngoyo. iya, iya. Artinya ya kalau ada orderan diurus, kalau nggak ada ya udah saya olahraga aja. Olahraga, oke. Terus renang, habis itu saya pernah juga main sepeda. Nah, jadi pada saat itu tuh Tahun tahun berapa itu? 2016 ya. Road bike. 2016. 2015-nya saya coba ikut Audax di Solo namanya. Oke. Solo atau Surakarta ya, itu 300 kilo. Nah, Finish. sebelumnya itu saya beli sepeda, Ya. nggak ngerti. Jadi sepeda road bike saya beli harga 7 juta apa 6 juta tuh waktu itu. Berapa Giant. bulan Giant sebelum Aluminium. Audax? Sekitar 5 bulan ya, 5 bulan sebelum Audax. Tapi Oke. juga nggak fokus. Pokoknya saya nggak ngerti sepeda lah. Nggak ngerti. Beli Oke. ukurannya kegedean. Bayangin saya Oh, sampai harus oke. begini. Fotonya masih ada nih. Nah, itu saya beli ikut Audax 300. 300 ya. Nah, finish pertama. Saya pakai sepatu road bike. Finish Bukan sepatu road bike, pakai sepatu lari. finisher Brooks. nomor 1. Nomor 1, iya. Jadi itu waktu itu lawannya itu kayaknya orang Semarang. Kalau saya masih ingat namanya tuh Henry Bolong. Oh, Henry Bolong, iya ya. Henry Bolong. Itu rutenya sebetulnya masih ada lagi satu ngelupan lagi, dia udah motong. Jadi dia Oh. finish pertama. Padahal kalau diperiksa Garminnya atau ini punya saya 300, punya dia mungkin 280 gitu loh. Oh, Oke. gitu. Ada Nah, jalur habis potongnya. itu saya seiring waktu kayaknya sepeda ya juga saya nggak terlalu fokus lah di situ sepeda. Nah, kemudian tahun depannya saya ada lomba namanya Sentul Ultra Triathlon. itu yang mulai Ya, Yang ini baru yang double Ironman. Jadi Ya. 2 kali Ya. lipatnya Ironman. Ya. Itu berenangnya kan itu kan triathlon itu berenang, sepeda sama lari. Berenangnya itu 2 kali lipatnya Ironman berarti 7,4 kilo. Berenang 7,4 kilo. 7,4. Sepedaan 360 karena 180 kali 2 kan. Ya. Iya, iya. Oke. Terus larinya 84 kilo, 2 kali lipatnya maraton. Astaga. Nah, itu saya ikut dengan sepeda Giant itu. Dengan Yang sepeda kegedean Giant. itu. Iya, itu 2016 ya. Nah, saya ikut pakai sepeda Giant itu dianterin lah sama teman saya di Jogja namanya Hadi. Nah, itu di Sentul itu rutenya, itu kan ngelup. Ngelup satu loop itu 5 kilo, apong loop. Iya. Itu 5 kilo, elevation gain-nya itu 90. Jadi ada tanjakan. Iya, iya. Terus yang sana nanti ketemu turunan. Gitu aja Gitu muter. terus muter. Iya. Jadi 360 dibagi Bagi 5. Berapa kali putaran gitu. Puter. Terus larinya counter clockwise lawan arah jarum jam. Nah, dari sini Nggak bosan tuh atau memang Ya bosan karena memang saya kan seneng challenge, tantangan. Iya. Nah, itu saya anggap sebuah jadi tantangan gitu loh. fokusnya di Ya, challenge terus sama itu. Di ya? fokusnya di sepeda challenge-nya. kegedean juga itu kan pasti ngaruh ke badan pegel-pegel dan Betul segala ya, macam. tapi ya saya tahan aja. Itu pakai sepatu lari loh, pakai sepatu lari.
Fotonya masih ada ini. Nah, itu panitia sampai geleng-geleng juga karena yang lawannya nomor satunya itu si Oki Rohmat. Kalau pernah denger. Nah, dia memang Triathlon. backgroundnya triathlon dan pesepeda. Oke. Ya kira lomba di sepedanya saya kalah karena nggak ngerti sepeda kan. Di lari saya masih bisa ngejar tapi dia karena udah nyolong duluan di sepeda dia finish duluan. Akhirnya saya finish kedua. Mas, itu tadi kan lomba-lomba yang boleh dibilang sangat kompetitif dan butuh endurance yang tinggi Iya. banget. Iya. Nah, kita nih belum kebayang gitu persiapan Mas Zaki itu. Betul. Apa sih yang dilatih? Iya. Terus udah ngerti hitungan-hitungan belum sih saat Apa itu langsung gitu? sikat Iya, aja? Apa langsung main sikat udah Kayaknya pokoknya gua kuat nih, saya, gitu. Saya sebelumnya yang ikut double Ironman ini pernah juga kan ikut lomba-lomba trail run. Oke. Jadi kayak 2014 itu saya ikut Mesa Stila, misalkan 85 kilo, terus ada lagi lomba yang 100 kilo, trail, lari trail. Nah, saya menganggap ini saya udah punya modal endurance, sikat aja pada saat itu seperti itu. Oke. Tapi saya nggak ngerti teknologi sepeda sama sekali. Berarti fokusnya memang lari, targetnya event. Iya. Baru Mas Zaki sesering mungkin lari gitu ya. Iya. Tapi udah ngerti hitungan-hitungan nutrisi segala macam itu udah belum atau Pada saat itu belum terlalu ngerti. Jadi Pokoknya pokoknya makan aja. hajar aja, makan aja semua, iya. Nggak ngerti hitungan per jamnya kita harus konsumsi apa. ajaib juga. Iya. Asli. Tapi karena Hajar ketolong dari endurance dari lari Lari, dan ya. Trail running Tapi tadi. sorry, berarti nggak nakal ya dulu ya? Nakal mas dulu. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Kalau zaman SMA itu ya kita terbawa pengaruh pergaulan kan, jadi Iya. ngerokok Begadang, sampai kuliah. gitu nggak? Begadang. Sampai zaman kuliah tuh kan saya dulu anak Oh, gendut motor. gitu ya? Iya, Oh, anak oke, motor oke, tuh oke. touring ke Ya. Bali kemana ya itu. Gaya hidupnya nggak sehat. Malam-malam kita trek-trekan di ring road Jogja. Ya begitulah. Nah, dari situ saya sadar, wah, kok hidup gua begini ya? Kayaknya harus melakukan sesuatu perubahan nih. Ya itu tadi, pertama saya berhenti ngerokok, komitmen 2011 itu dan mulai hidup sehat gitu loh. Nah, baru papa ngedorong untuk daftar Ikut suatu olahraga. olahraga. Bisa ya ternyata Oke. ya? Bisa. Jadi yang penting harus ada kemauan sih. Itu berarti startnya umur berapa? 22. Sekarang kan 34, itu 2011. Jadi berapa ya itu? Ya mungkin 20 something ya. 23. Iya, 23 iya. Oke. Nah, kalau berarti sekarang kalau aktivitas olahraganya sehari-hari Mas Zaki gimana tuh? Apakah emang misalkan hari Selasa gue mesti latihan Iya. endurance, hari Rabu gue latihan ini? Ada polanya? Nah, ada polanya gitu. Ada polanya. Jadi Oh, ada polanya. semenjak saya tahu yang ada bentang Jawa tahun lalu tuh. Bentang Jawa pertama tahun lalu. Saya mikir, nih gila ini lomba apaan nih? Ya kan bersepeda 1.500 kilo. Kalau ada apa-apa tolong sendiri. Iya. Ya kan? Nah. Finish nggak dapat apa-apa. Nah, bayar. Terus suruh bayar waktu itu masih 2,5 juta. Ya. Ini saya merasa dalam hati, wah ini menantang sekali nih. Ah. Ya kan saya kan senang tantangan. Ini menantang sekali. Saya harus ikut nih. Tapi Oke. sebelumnya, belum tahu kayak belum tergabung ke komunitas sepeda kan? Belum Belum tahu ada belum tahu, culture iya. sepeda, belum tahu. Belum tahu. Saya di situ Mas Zaki pokoknya mau taunya- hajar aja Mas pokoknya. Zaki taunya dari mana ada bentang Jawa? Dari Instagram. Dulu saya kan kena Covid. oke. Kena Covid nih. Saya demotivasi nih. Aduh. Terus ya tadinya kan latihan lari, fokus latihan lari kan. Sebelum bentang Jawa itu. Saya demotivasi gara-gara performa lari tuh ancur-ancuran begitu kena Covid. Nah, akhirnya saya lagi main IG iseng-iseng kok ada bentang Jawa, lomba sepeda unsupported 1.500 kilo. Buset, apaan nih? Langsung dari situ saya termotivasi lagi. Karena kan Saya bilang ke pelatih saya yang lari, bro, gua mau ikut ini bro, 1.500 kilo. Pokoknya latihannya larinya disesuaikan dengan event ini. oh gitu. Gitu. Oke. Nah, cuman kan itu kan 2021 kan. Ditarik lagi ke 2020, itu saya udah finish triple Ironman. Iya. Ya kalau yang 2016 kan double Double. Ironman. Yang 2020 ini triple Ironman. Yang Jadi satu-satunya finish. satu-satunya finish. Jadi dari situ saya merasa terpanggil, merasa tertantang gitu loh. Ini lomba paling gila di Indonesia, gua harus ikut nih, gua harus ikut. Nah, pada saat 2021 itu tuh harusnya kan ada lomba yang namanya Lintas Sumbawa. Lintas Sumbawa itu Trail. lari route sepanjang 320 kilo. Yang ngadain Kompas. Astaga. Nah, aku pernah ikut itu. Jadi waktu itu pernah ikut
Finish. 2 kali. Finish. Dua-duanya juara kan. Jadi yang pertama relay 180 kilo, yang kedua nanti pelari kedua ngelanjutin 180 kilo lagi. Ada yang full. Yang full itu 320 kilonya. Nah gitu. Nah, cuman yang kan pada itu yang full. yang juara itu yang relay. Oh, yang relay. Nah, yang full saya malah belum pernah ikut. Yang full itu pemegang rekornya sekarang Hendra Siswanto, masih belum pecah rekornya. Nah, di 2021 itu nggak ada event itu. Nah, saya akhirnya berpikir, ini ada Bentang Jawa. Ya udah, saya ikut Bentang Jawa aja. Pokoknya ultra ini kayak ikut. Sikat. Ultraman deh. Ampun. Gila sih. Nah, tadi tuh Mas, gimana tuh? Berarti sehari-hari Mas Zaki Boleh latihan, dikasih tahu nggak boleh polanya? dikasih Iya, tahu polanya jadi seperti apa? misalkan Senin ya, kalau misalkan hari Minggunya saya udah long ride atau long run, Senin itu recovery day. Oke. Jadi tetap bukannya off, tapi tetap latihan. Oke. Pagi santai, misalkan jogging pelan atau bersepeda pelan. Nanti sorenya saya lakukan strength training. Oke. Iya, main beban, Main beban. terus kekuatan core, terus Oke. nguatin kaki-kaki lah semua. Oke. Nanti Selasa saya udah mulai masuk lagi yang namanya mungkin easy run. Oke. Easy Oke, run. itu pagi ya, pagi berarti. Sore nanti nggak latihan, langsung ke Rabu pagi biasanya saya lakukan lari interval. Oke. Iya, lari interval. Sore latihan lagi, sorenya jogging misalkan, jogging pelan santai buat recovery, istilahnya recovery run. Nah, Kamis easy run lagi, ya. Jumat nanti biasanya fartlek atau enggak tempo run atau medium pace. Nah, terus nanti sorenya saya strength training, ada coachnya waktu itu. Waktu bicara pas persiapan Bentang Jawa Bentang Jawa, Sabtu ya. ya. Oke. Iya. Sabtu biasanya long run. Jadi abis Jumat sorenya itu strength training, Sabtu dipaksa long run, misalkan 28 sampai 30 kilo. Oke. Tapi peaknya waktu itu pernah di 34 lah larinya itu. Nah, Minggu saya baru sepeda waktu itu. Oke. Jadi hari Minggunya khusus buat long ride. Di Bintaro sini nih jalur kita ini. Berarti proporsi, padahal buat ikut Bentang Jawa, tapi proporsi latihannya emang lebih banyak lari. Iya. Oke, itu yang latih adalah orang yang waktu itu Mas Zaki mention ketika ngomong. Iya, Coach Oke. Jupi itu. Coach Jupi ya. Iya, Oke, Coach Jupi. shout out untuk Coach Jupi. Jadi Keren. pas 2021 itu makanya saya ngerasa performa saya itu di tahun lalu itu lebih bagus daripada sekarang. Karena pada saat itu lari saya itu lebih kenceng dengan effort yang lebih rendah. Oke. Gitu. Tapi memang pada saat itu banyak porsi latihan lari. Mungkin hasilnya jadi larinya jadi kedorong kan. Kedorong. Nah, cuman kan sekarang kenapa yang jadi aneh ini, kenapa sekarang kurang lari, banyakan sepeda tapi di Bentang Jawa ini lebih cepat finishnya. Ya kan? Jadi kesimpulannya adalah masing-masing harus dilatih. Dua-dua, Nggak bisa yang lari ini kita mau lombanya sepeda nih, tapi banyak lari tiba-tiba ikut gitu. Itu juga nggak tepat juga. Harus balance. Harus balance. Iya, Oke. kita mau lombanya lari, ya banyakinnya lari karena ototnya beda. Ototnya beda, iya, ternyata benar. iya. Betul. Tapi lari ini membantu di performa sepeda. Karena apa? Karena ketika dulu saya riset datanya masih ada. Kan saya lari dengan Coach Jupi itu ada programnya ya. Nah, ketika saya hari Minggunya itu sepedaan di Bintaro sini, ya sepedanya itu nggak seperti yang sekarang, dia profil wheelsetnya lebih tipis, sederhana lah, tetap karbon juga wheelier. Itu heart rate saya lebih rendah dengan dengan kecepatan yang sama. Ya, Jadi dari ya, situ ya, saya ya. simpulkan bahwa effort kita kalau larinya bagus ya VO2 max-nya lebih tinggi, untuk di sepeda itu lebih mudah Lebih gitu mudah, loh. betul. Tapi ya hanya bisa di situ aja, nggak bisa naik-naikin lagi, artinya hanya maintain aja. Oke. Kalau mau lebih spesifik lagi harus latihan sepeda Sepeda juga. juga. Iya. Iya. Kalau boleh tahu heart rate Mas Zaki ketika Bentang Jawa itu Average-nya berapa? average berapa? Average-nya di bawah 130-an ya kalau keseluruhan Berarti zona ya. 2 tuh ya? Iya, kalau nggak salah zona 1 malah. Zona 1. Saya ada di Strava semua datanya, jadi kalau mau lihat-lihat saya nggak pernah umpet-umpetin. Gile. Ya, itulah yang membedakan kita dengan Mas Zaki ya. Terlihat jelas. Nah ini ya Gitu. kayak udah hari ketiga dan keempat ya kita lihat. Jadi ya ini ketolong karena program larinya tadi itu. Kita lihat heart rate. Enggak, zona 2 tapi average 35. Iya. Ya mungkin ketolong teknologi sepeda ya. Jadi
Setelah saya oke. analisa ya. Oke. Nih kan kita lihat average rate 122 aja nih. Iya loh, jarang banget sampai ya di atas. Ini di hanya atas pas yang 40, tanjakan iya aja nih. kan. Ya, oke. Cadence-nya 77. Nah, ini kan kalau dilihat elevasi kan yang pas nanjak Bromo ini kan. Nah, ini yang paling tinggi heart rate-nya. Sampai 140. Beneran warga? 173. Ya ampun. Nanti ini kita Damai capture. banget ngelihat heart rate-nya damai. Nah, apa namanya? Di Strava saya nggak saya kunci-kunci, pokoknya semua teman-teman bisa lihat, bisa tanya, nanti pasti saya benar. jawab. Nanti teman-teman bisa lihat Nah, sendiri Boleh tuh. cek. Nah, Di ini yang hari Stravanya pertama Mazaki. agak nge-push karena ya itu tadi yang cerita Ke bawah, saya ya? kemarin, saya kurang tidur. Oke, ya. Gara-gara nyamuk itu. Nyamuk, ya. Terus seminggu sebelumnya sepeda saya kan kacau tuh, kaki kesemutan mulu. Sampai akhirnya ketemu bike fitting Bike kan. fitting, ya. Oke, Iya. nanti kita bahas Yang tuh. harusnya tapering jadi ya pokoknya kacau lah hari pertama. Oke, berarti itu tadi porsi latihannya Mazaki Mazaki. menjelang Tentang Jawa. Nah, kalau lagi nggak kompetisi gini, latihannya setiap hari apa tuh? Ya ini kan Jogging-jogging ini kan biasa ya? abis Bentang Jawa, ini saya anggap minggu ini recovery week lah. Oke. Recovery week. Nah, besok hari Senin udah mulai masuk ke program minggu pertama. Minggu pertama untuk persiapannya nanti misalkan kayak Everesting atau Audax. Everesting ya mau rencana? Iya, rencana tanggal 8 lah nanti minta 8 doanya teman-teman. Oh, siap. 8 September ini. September ini. Iya, hari Kamis kan. Di Di ini. KM0? Bukan. Oh, Di bukan. mana namanya deket Bandung sana lah. Oh, Apa di namanya? Bandung. Iya. Kalau Everesting berapa kilo? Itu nanjak Everest. Oh, iya, setinggi setinggi Gunung Everest. Everest. Iya. Oke, oke, 8.000. oke. Iya, iya, iya. 8.845. 8.000. Jadi harus digenepin ini nih. Pertanyaan Ini segmennya. zaman dulu kayaknya tuh. Eptanas. Segmennya Berapa tinggi? Berapa tinggi Everest? Oke. Ini kayaknya tahun lalu si Janes ya udah Everesting kan ya? Janes sudah di KM0 ya. KM0, Nah, di ini di KM0 sini ya. Balai Gede nih. Daerah Balai Gede. Berapa kilo mas? Nanjaknya sekali nanjak itu 12,5 kilo, tapi elevasinya 1000. Jadi gradiennya 7,9%. Oke. Tapi lebih cepat nanti dapatnya. Maksudnya nggak selama yang bolak-balik pendek gitu loh. Ya. Waduh, ternyata udah mau mempersiapkan untuk event selanjutnya lagi nih. Jadi memang Iya. nggak ada rest ya, nggak Betul. ada program jalan terus ya, program latihan tuh Program jalan terus, iya. Tapi restnya ya itu tadi, saya memang nggak ada hari off, tapi ya diganti dengan intensitas yang rendah tadi. Saya bilang kan Oke. hari Senin itu untuk recovery Iya. biasanya. Mas, saya langsung jumping ke ini ya. Hmm. Mas Zaki kan, nggak kerja secara rutin gitu, nggak Iya. punya kerjaan Ha. kayak contoh kita misalnya, kita kan ini buruh ya. Oh. Jadi kalau misalnya kayak kita yang buruh ini yang harus kerja Betul, masuk jam yang 9 sampai waktunya jam tuh 6. nggak seluas sama Mas Kira-kira Zaki. kalau ada tips dari Mas Zaki itu kalau kita mau naikin endurance kita Iya. atau naikin kemampuan kita tuh gimana sih Oke. teori yang benernya gitu? menurut Mas Zaki? Sebelumnya saya koreksi dulu, saya tadinya ada kerja ikut orang. Ya, setahun lalu lah. Nah, cuman awal tahun ini berhenti, habis itu saya ya udah fokus ke atlet ini sama jalanin usaha saya sendiri. Kan Oke. ada usaha Ya, jualan jam ini, jam. jam koros kan. Itu usaha saya sih. Nah, udah itu aja, tapi saya memang dari situ udahlah ngapain sih kerja ikut orang, dapatnya juga nggak seberapa kan. Diatur Olahraga juga mulu. susah. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang tadi, sebenarnya kalau teman-teman mau improve, kalian harus latihan disiplin dan terstruktur. Jadi jangan Disiplin asal dan terstruktur. sepedaan di luar aja itu bisa improve tapi lama. Lama, betul. Iya, saya lebih banyak latihan itu di trainer, di indoor trainer. Nah, di indoor trainer ini kita akan langsung kelihatan effortnya, powernya berapa. Udah data ya. By data, By iya. data, oke. Kalau kita di luaran itu kan ya bisa sih, tapi kan faktor safety-nya itu kan harus diperhatikan juga. Kalau kita tuh apalagi kita ya sepedaan tuh ya rekreasi gitu. Iya. Bukan yang melatih endurance gitu kan kadang-kadang. Jadi mungkin memang harus ada program tersendiri. Heeh. Kayak yang Mas Zaki tadi kurang lebih lah ya. Iya. Mungkin kita setting dengan porsi kita. Kalau pagi Betul. kita cuma bisa Ada sampai waktu maksimal 30 sampai jam menit, 8, iya, heeh. ya segitu aja Segitu gitu ya. aja. Tapi misalkan mau shortcut ya, saya kasih tips. Ini kalian lari aja. Nah, Hmm. Ketika kalian lari ya,
itu kan menderita nih, lebih menderita daripada sepeda. Iya, Suffer betul. ya. Iya, pasti nanti sepedanya improve. Otomatis. Kan kalian sekarang udah bisa bersepeda kan semua. Iya, iya. Udah ngerti cadence-nya berapa. Betul. Udah, karena latihan sepedanya susah, misalkan nggak punya indoor trainer, gimana cara ningkatin kebugaran? Ya udah lari aja. Lari ya? Iya, lari. Ketika kalian larinya improve, sepedanya ke bawah kok. Oke. Heeh. Waktu Mas Zaki pertama kali lari, Mas Zaki ngaturnya gimana? Ngejar 30 menit lari atau Iya. misalkan 3 kilo gue lari gitu? Ya progresif ya. Ah. Jadi misalkan mulainya kita semampunya dulu nih. Semampunya. Misalkan cuma mampu 30 menit. Ini pace-nya anggaplah nggak usah kenceng-kenceng lah. 5 kilo 8 lah. Ya, gitu. pace pelan lah Ya, misalkan pace- gitu. Nggak pace apa-apa. 8. Nanti hari berikutnya diimprove lagi ya kan. Terus ada recovery-nya juga. Minggu depan tambahin jaraknya atau tambahin kecepatannya dengan jarak yang sama. Jadi divariasi. Intinya di tubuhnya ini dibuat progressive overload. Jadi yang beban latihannya itu ditambah Progressive terus. Jadi yang dulunya tadinya cuma lari 5 kilo, Ya. jadi Mesti naik. dipacu lagi jadi 6 kilo. Tuh. Yang tadinya misalkan speednya pace 8, ini jadi dipercepat jadi 745, 730 dengan jarak yang sama misalkan. Ini kan otomatis menaikkan kebugaran kita Ya. dari sisi kekuatan jantung dan paru-paru, otot-otot. Nah, ini akan bantu diimprove di sepeda. Sabtu langsung Malasari. Iya. Oh. Makanya kalau sepedahan goalsnya jangan sarapan di mana. Sama ini sih satu lagi, strength training. Strength training ini pengaruh sekali. Tadi Jadi angkat ketika beban atau enggak, kita misalkan kayak push up, Core. squat, Oke. plank, side plank, terus apa namanya nggak mesti yang pakai beban juga bisa. Itu nggak lama kan ya? Setengah jam atau 1 Setengah jam aja udah bagus gitu loh. Jadi nanti Setiap hari atau ada polanya ya? ada Dua. polanya juga seminggu 2 kali Seminggu atau 2 kali. minimal seminggu sekali. Skill sekali. Nah, strength Oke. training ini akan meningkatkan memperkuat otot-otot yang selama teman-teman bersepeda itu nggak kena. Oke. Nah, kita kan sepeda itu kan sebetulnya kan Nggak apa ya? banyak ototnya ya. Ketika bersepeda itu ototnya kan yang otot-otot utamanya itu kan quads, terus habis itu Glutes. glute Ya. yang pantat sini, habis itu calves, terus core. Nah, upper body-nya juga harus kuat sedikit. Nah, ini kalau cuman bersepeda doang, kenanya lama gitu loh. Tapi kalau dengan bantuan strength training dia akan lebih spesifik. Oke. Sehingga kita punya otot lebih kuat, lebih stabil dan gak mudah cedera. Oke. Atau ketika nanti teman-teman ketemu tanjakan, ya, Nah, tetet, sebentar aja udah pulih dia, Recovery. udah pulih, udah recovery, terus ketemu lagi, udah ketemu datar dikit udah pulih lagi. Ini Karena terlatih itu. Karena terlatih dari strength training itu. Strength training lebih menderita daripada bersepedanya itu sendiri. Saya juga ngalamin sampai sekarang. Tapi itu yang membuat kita kuat. Kita harus keluar dari berapa zonanya, banyak Mas Zaki melakukan strength training dalam seminggu? 2 kali. Dua Dua kali ya? Iya. 2 kali. Oke. Kalau lari seminimal-minimalnya seminggu sebaiknya dilakukan berapa kali? Ya kalau kalian mulai suka ya kalau bisa 4 sampai 5 kali ya. 4 Dengan sampai pola 5. yang tadi disebutin ya. Iya, dengan pola yang disebutin Easy, tadi. ada Iya, ada variasinya. oke. Ada interval, ada medium run, ada jogging yang Nanti Mas Zaki santai. bikin video-videonya dong di tutorial lari apa? Tips lari bikin di Ya nantilah bikin kita, video. bikin ini ya YouTube ya. Iya, harus Mas. Vela Kongkong. Nah, tadi kita udah ngobrolin tentang aktivitas olahraga Mas Zaki, trainingnya seperti apa yang pada akhirnya kita tahu nih kenapa Mas Zaki bisa se-strong ini gitu. Modalnya segimana gitu. Dan tadi udah ada beberapa tips-tips yang menurut kita tuh sangat berguna lah untuk bisa kita terapin di sehari-harian kita gitu ya, untuk bisa meningkatkan performa. Nah, sekarang kita ngomongin tentang bentang Jawa nih, Mas Zaki. Spesifik ya? Spesifik. Tapi sebelum kita ngomongin bentang Jawa, kita mau kasih tahu dulu kalau sekarang kita lagi ada di Hana Soul Food. Ya, adanya letaknya di Sektor 9. Jadi untuk menikmati makanan-makanan khas Timur Tengah, ya, di Enak ya, sini Mas? tempatnya. Tadi kita Nikmat udah nyobain sekali. ya, nikmat Iya. sekali. Pengen tambah Lazim. lagi tapi sebetulnya malu tadi. Habis ini kita makan lagi kambing lagi, mantap. Terima kasih Hana Soul Food. Oke, silakan sikat. Ya, Mas Zaki. Simpel satu kata lah. Kira-kira untuk yang mendeskripsikan Bentang Jawa 2022 ini buat Mas Zaki apa? Strategi sih.
Oh, Strategi. Iya, pas. Oke. Kenapa strategi Mas Zaki? Kenapa tuh? Gini, saya melihatnya Bentang Jawa 2022 ini, tadinya saya nggak diandalkan sebagai nomor satunya lah. Oh gitu ya. Iya, jadi dari beberapa grup WA, ya, terus teman-teman terdekat yang saya sering tukar pikiran, termasuk si Janes tadi. Dia nggak mengandalkan saya. Jak, lu gila apa mau memperbaiki catatan waktu? Dia sampai ketawa gitu loh. Oke, Nes, gue bilang dalam hatiku gitu kan, aku ketawa aja. Nah, terus habis itu saya ngobrol-ngobrol juga dengan beberapa teman yang memperhatikan Audax, performa Audax itu bilang ya yang jago-jagoannya ini belum turun gitu loh. Oke. Ya, kayak misalkan Pasti, Mas Bembeng ya, yang memang udah terbukti di Audax 1000 dan Audax 600. Nah, dari situ saya merasa saya harus punya strategi nih di 2022 ini. Ya, saya riset performa kompetitor ini, termasuk ya nama-nama lain yang ngetop ya, misalkan kayak Idir, kayak siapa-siapa lagi lah itu. Saya riset semua. Saya cek Strava-nya ya kan, tanya-tanya mereka gimana sih ini. Background checking. Oh. Oke, habis itu saya lihat, oh begini Strava-nya. Oke lah. Kayak gitu. Nah, akhirnya saya harus punya strategi di Bentang Jawa 2022 ini. Nah, cuman seiring waktu, pas ketika hari perlombaan itu, strategi saya nggak berjalan gitu loh. Strategi yang udah saya persiapkan sebelumnya ini jadi kacau balau. Di 100 km pertama? Di hari pertama hari ini. Pertama. Iya, karena ya itu tadi faktor saya kekurangan tidur yang waktu di penginapan itu. Ada faktor itu ya. Terus abis itu seminggu sebelumnya itu saya nggak tapering karena nyoba-nyoba sepeda terus kan. Saya tuh sampai beli 5 sepatu ya buat Bentang Jawa ini. Karena kaki saya kesemutan. Oh, oke. Pas seminggu sebelumnya itu urusan sepeda tuh belum beres. Saya nggak bisa tidur nggak tenang. Nyoba-nyoba sepatu tuh kacau balau. Okay. Nah, akhirnya ya udah saya kepancing lah strategi mereka nih ceritanya. Yang saya harusnya masuk CP1 itu kayak tahun lalu kan saya istirahat. Padahal tahun lalu itu nggak hujan sepanjang jalan ini. Nah, cuman ini saya jadi salah strategi, malah ngikutin mereka maju terus, ya kan, maju terus padahal udah leading kan. Kondisi pada saat itu kehujanan lah, badan nggak enak. Nah, akhirnya saya baru sadar tuh di hari ketiga. Hari kedua malam itu saya baru sadar ya. Akhirnya istirahat itu ya. Istirahat itu ya, seperti itu. Jadi menggambarkan Bentang Jawa di tahun ini ya strategi. Ya. Okay. Emang sebenarnya strategi yang Mas Zaki udah siapin tuh kayak apa? Oke. Boleh tahu. Jadi saya kan suka lihat-lihat Strava-nya juaranya Transkontinental. Oke. Dia itu strateginya itu per hari itu selalu menyediakan waktu 3 sampai 5 jam istirahat selama 10 hari loh. Jadi dia goes misalkan 21 jam. Dia 3 jam spare buat istirahat. Baru dia bikin lagi day 2 kayak 20 misalkan 20 jam nanti istirahat 4 jam. Itu istirahat akumulasi atau sekali istirahat? Sekali istirahat langsung 3 jam gitu. Saya nggak tahu, tapi yang pasti untuk tidurnya dia sekitar segitu. Maksudnya mungkin berhenti entah mandi atau apa, pokoknya dia berhentinya sekitar 3 sampai 5 jam ya. Nah, saya plannya itu waktu awal saya mau ngikutin si Fiona Kolbinger inilah. Karena dia goes bisa 10 hari. Rata-rata per hari 450 kilo. Yeah. Dia bisa finish Transkontinental itu 10 hari. Jadi 4.900 itu dia finish 10 hari. Wow. Nah, sedangkan yang juara satunya itu kan saya juga nggak nemu tuh Strava-nya dia. Kayaknya di hide juga kan. Itu 9 hari. Juara satunya. Ini pemegang rekor dunia juga Fiona dia. ini cewek kan? Hah? Fiona ini cewek. Jadi dia cewek, dia pernah juara Transkontinental overall. Jadi yang cowok kalah sama dia. Saking hebatnya dia ini. Yang cowok sampai kalah. Jadi dia nomor 1, peserta nomor 1. Tapi di tahun ini dia overall nomor 7. Nah, ini saya bisa belajar dari dia nih, strateginya dia. Ya. Pas gitu. harus sempatkan istirahat 3 sampai 5 jam. Iya, baru Setiap ntar dia hari. jalan Karena lagi. nggak bohong ya badannya. Walaupun kita bilang, wah kuat nih, kuat. Iya, begadang kan maksudnya. Begadang, iya. Iya, nggak cocok gitu. Oke. Bahkan yang sampai kelas dunia aja dia spare waktu untuk
tidur dulu atau dia istirahat dulu, rest dulu. Berarti waktu itu Mas Zaki hari pertama itu total goes berapa jam? 25 jam ya. 25 jam. Nah, itu baru saya kondisi udah drop banget kan karena akumulasi kurang tidur, kehujanan, istirahat taperingnya juga kurang. Ya, di situ saya baru sadar. Nah, cuman saya di hari kedua yang pagi itu jam 7 itu masih ego saya tuh masih tinggi gitu loh. Karena ke bawah. Iya, karena race map. Bembeng kan sama si Stephen Dow deket gitu loh jaraknya. Maksud saya tuh kalau kayak Bentang Jawa tahun lalu kan saya udah ninggalinnya jauh. Iya. Jadi saya mau nyantai-nyantai gitu loh. Nah, yang ini enggak karena dekat. Sehingga pas tidur pun saya nggak nyenyak. Iya. 2 jam aja udah bangun. Aduh. Pas lihat race map, si Bembeng 30 kilo di depan, pasti cuma 10 kilo. Karena dia ikut berhenti juga kan. Berarti lebih kompetitif ya tahun ini? Lebih kompetitif. Nah, habis itu karena yang hari kedua itu kurang tidur, ya, cuman jam 9 lagi saya udah berangkat tuh, itu bikin Insta story kan. Ya udah, di situ nggak recovery badan, malah tambah sakit. Malah tambah sakit. Iya. Jadi strategi penting sekali sih. Betul, strategi oke ya. Oke. Strategi itu penting sekali disesuaikan dengan kemampuan kita dan mungkin kondisi yang lain juga. Betul, ya. disesuaikan. Kita harus bisa baca ininya ya. Betul. Oke, Mas. Ya. Sekarang nih gimana nih dengan kita kan taunya Mas Zaki itu ya dari Bentang Jawa ini, honestly ya. Kita kan bukan anak lari ya, bukan. Iya. Jadi kita nggak tahu nih Mas Zaki ini ternyata atlet lari gitu. Iya. Historicalnya di belakang tuh memang lari. Nah, Mas Zaki ini support sistemnya kalau boleh tahu itu kayak gimana tuh? Apakah let's say komunitas ada enggak gitu, terus keluarga sejauh apa support Mas Zaki, terus sponsor sejauh apa membantu Mas Zaki itu kayak gimana khusus di 2022 ya, Bentang Jawa 2022. Support sistemnya pertama kan dari tahun lalu ketika finish saya dapat brand yang deketin saya ya Yoeleo itu tadi ya kan. Disupport dari mereka terus juga free service ya kan. Nah, akhirnya ya itulah cuman support saya di situ. Sementara komunitas nggak ada support apa-apa, nggak seperti yang kalian ceritakan tadi. Kalau Tangsel nih apa yang bisa dibantu latihan, ya ayo kita temenin latihan ya kan, sampai sebegitunya. Pada saat itu memang sempat ngomong ke ownernya Yoeleo Indonesia. Ya udah ntar tenang aja, pokoknya saya ganti. Dia bilang gitu, saya kasih uang pendaftarannya. Semenjak tahu yang bahwa ternyata Bentang Jawa ini saya harus bayar lagi gitu loh. Iya. Nah cuman saya masih nggak enak kan, saya orangnya nggak enakan nih. Akhirnya ya ada satu brand yang dukung saya, maksudnya yang yang support saya untuk jadi peserta Bentang Jawa, tapi ya itu harus membawa nama brand tersebut. Berarti dari kalau untuk masalah finansial dan equipment, Mas Zaki punya sponsor ya? Ada beberapa equipment sepeda aja ya. Yeah. Nah, cuman bejonya saya nih, beruntungnya saya itu ketika mau hari H, ya, saya itu kan cuman punya tas kan yang bekas Bentang Jawa tahun lalu. Ya, di tahun ini lucu. Akhirnya menjelang hari H itu saya putuskan tinggal 3 hari sebelum lomba. Saya belilah, udah nggak apa-apa. Saya beli yang Apidura yang 7 liter, yang racing pack. Iya. Udah pesen nih di Tokopedia. Kok tiba-tiba siangnya itu ada yang japri saya. Namanya Om Diva. Iya, dia ngajak ketemuan dan nawarin, Mas Zaki, saya punya Apidura nggak dipakai. Ini memang sudah saya nazarkan untuk Om Zaki. Masya Allah. Jadi bejo banget saya. Itu Mas Zaki nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama sekali. Waduh. Nah, Om Divanya ini sekarang kan banyak saya baru beberapa kali ketemu ya. Nah, sebelumnya itu dia tahu juga saya kan tadinya mau ikut Audax 600 yang di Jogja. Pada saat itu kondisi papa kan sakit keras kan waktu itu, akhirnya nggak jadi ikut. Nah, Om Diva ini ternyata mantau saya terus. Nah, cuman waktu itu dia kan saya ada jualan nutrisi juga di Tokped. Dia pernah beli terus nanya-nanya. Saya kan setiap yang nanya kan saya jawab nih. Itu Mas Zaki langsung ininya, iya, adminnya? Yang toko saya sendiri. Tokonya? Iya. Okay. Saya jawab. Ternyata dari situ tuh dia mulai respect lah ke saya. Iya. Sampai puncaknya itu dia kasih semua Apiduranya itu ke saya. Sebelum Bentang Jawa hari Jumat. Hari Jumat. Saddlebag?
saddleback, frame back. terus habis itu yang apa? Yang bawah frame back itu, Ya, itu top to frame back. Top to back ya. Iya, Oh. tapi kan yang frame back nggak bisa dipakai karena punya dia 4 liter atau 3 liter setengah. Gedean. Gedean. Iya, akhirnya nggak dipakai. Oke, Nah, oke. itu kondisi saya udah terlanjur beli. Jadi di rumah ini ada Apidura Racing saddle pack yang 7 liter. dijual. Jadi giveaway kayaknya. Kok tiba-tibanya ada yang ngasih ini? Iya, Rezeki alhamdulillah ya. rezeki Ah. aja ya. Termasuk bike fitting. Yang bike Oke, fitting nah, ya. Itu sponsor juga. Nah, kan tadinya kan gini. Saya itu sebelum Bentang Jawa seminggu itu nyoba-nyoba berbagai sepatu nih. Karena kaki kesemutan terus. Itu nyoba sendiri ya? Nyoba sendiri, iya. Nyoba belum ngontak bike fitter. Belum ya kan nyoba di Bintaro sini di Strava saya ada nyoba 100 kilo kan kaki kesemutan saya tahan terus ganti sepatu lagi geser posisi klit masih kesemutan lagi coba ganti pedal pakai yang Shimano kesemutan lagi aduh pusing saya ya akhirnya saya datang ke toko itu pas sudah hari Kamis saya bilang ke Mbak Desi Mbak kalau bike fitting di BNB berapa ya? Terus diteleponin lah ke kakaknya kan kerja di BNB, Oke. Beds and Bike. Teleponin, ini ada yang mau ikut Bentang Jawa tahun lalu juaranya, bisa nggak dibantu ini? Bosnya langsung approve. Wes. Iya, dulu sempat tanya juga melalui Instagram, Heeh. chat DM-nya BNB, dikasih harga lah misalkan waktu itu tuh dikasih harga 2 juta. Tapi 2 nggak juta. kenalin sebagai Iya, saya finisher. nggak ngenalin sebagai finisher. Saya Juara bilang mau gitu buat ya. Bentang Jawa. Oh ya udah diskon Om, jadi 2 juta. Oke. Nah, akhirnya ya itu. Dari situ ada suatu apa ya namanya? Suatu pepatah yang ngomong if you never ask, you will never know. Jadi kalau kita nggak pernah nanya, Oke. ya bisa atau enggak, ya kita nggak akan pernah tahu gitu loh. Iya. The answer is always no. Iya, Jawabannya iya, iya. selalu tidak gitu loh. Iya, iya. Tapi kalau kita mencoba, ya kalau dikasih ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Akhirnya dibantu Mbak Desi itu dihubungkanlah ke BNB. Langsung di bike fitting di sana. Free. Wah, Setelah bike fitting aman semua tuh. aman. Nah, nanti ada cerita lagi. Iya. Oke, ntar kita ngomongin tentang sepedanya. Berarti tadi sponsor cukup membantu Iya, Mas di Zaki ya. last minute. Last Ya. minute, oke. Tapi Last berarti minute. di Bentang Jawa 2021 itu benar-benar nggak ada sponsor sama Nggak ada sekali. sponsor. Saya sampai beli sepeda 52 juta. Ah, Untuk oke. ikut Bentang Jawa 2021. 2021. Jadi itu dulu saya cuma punya sepeda bekas. Beli dari teman saya lari, namanya Ciwiwi. Dia jual sepeda lamanya dia, Willier GTR, ya, rim brake saya beli. Oke, karbon ya. Karbon buat latihan kan. Nah, cuman kan waktu itu ikut Audax Bekasi 300. Saya mikir nih, anjrit, remnya tuh kan rim brake ya. Kalau turunan itu kayak nggak pakem gitu loh. Iya. Tangan pegel, ngerem kagak ya kan. Nah, ini nggak safety nih dalam hati saya. Saya harus punya sepeda satu yang memang untuk event ini Proper gitu ya, loh. Iya. Akhirnya saya bela-belain tuh. Mana pada saat itu kan PPKM ya, Covid lagi ininya. Sepeda pada diborong orang. Ya. Asli. Iya, Harganya akhirnya digoreng. Saya beli Giant itu, Giant, ya. yang memang untuk endurance. Oke, walaupun kegedean itu ya. Enggak. Enggak, ini baru. Ini yang baru Ini ya, baru setelah ini, itu iya. ya. Oke. Sesuai ukuran saya. Masih ada tuh sepeda ya? Udah dijual. Oh, udah. Semenjak finish Bentang Jawa pertama, langsung ada yang mau beli. Ini Terus saya harga naik tuh ya. harga sama sih. cuman make aja, cuman make. Tapi itu berarti settingan nggak ada yang Mas Zaki rubah-rubah atau apa ya, langsung dari toko begitu ya udah sih. Ganti wheelset sih saya. Ganti Oh, wheelset ganti. dari Yang Giant Giant atau yang Giant? Yang Giant. Iya, ganti wheelset. Ganti wheelset sama crank. Kalau yang 2022 itu dapat dari sponsor Hah? dengan mekanismenya yang tadi Mas Zaki bilang, Iya. itu as is Hah? disettingin, Iya. atau Mas Zaki punya request Iya. gantiin wheelsetnya pakai yang ini dong, atau Awalnya frame Centeringnya pakai only. berapa gitu. Ya kan, Oh, awalnya frame frame only. Group set saya beli sendiri, oke ya. Terus setelah beberapa bulan saya dapat lagi wheelsetnya yang merek yang sama juga. oke. Oh. Bayar ya mekanisme seperti tadi itu. Terus gini Mas Zaki, saya jadi curious nih tentang kita ngomongin sepeda ya, spesifik sepeda. Mas Zaki ini kan basicnya tuh runner ya. Iya. Semua orang tahu lah Mas Zaki runner. Nah, sebenarnya
knowledge teknis Mas Zaki tentang sepeda itu sedalam apa sih? Kalau Mas Zaki menilai diri sendiri gitu ya. Iya. Karena kan ini unsupported ya. Iya. Kalau ada trouble apapun kan di cover sendiri harus. Betul, gitu. betul. Ya untuk syukur-syukur ada kalau ada toko sepeda dekat gitu. Kalau misalnya enggak kan risikonya harus ditanggung sendiri gitu. Oh iya. Mas Zaki tuh sejauh apa bisa fixing sepeda Uh-huh. dan ngerti tuh sepeda. Ya, karena dulu kan saya awalnya kan anak motor. Iya. Ya, anak motor saya senang Ngoprek. ngulik-ngulik mesin. Oke. Jadi ketika belajar sepeda ya nggak terlalu banyak Nggak yang terlalu dipelajarin, ribet ya. iya. Oke. Tapi bekal saya pas Bentang Jawa 1 itu adalah ya bisa copot ban, bisa ganti ban. Oke. Oh ganti ban oke. Iya, udah itu aja. Kalau Bekal saya saya RD, FD gitu-gitu? nggak buta itu. Waktu itu belum belajar. Baru yang Sekarang udah ya? Sekarang udah. Udah. Wih, canggih. Iya. Jadi ini L screw-nya nih atau H screw-nya nih kurang Iya. kenceng gitu. Tapi ya? saya kayak misalkan ganti stem gitu bisa lah, ganti Iya. stem Iya, apa. iya. Nyopot-nyopot apa gitu bisa gitu loh. Karena kan ya ada juga sih selentingan yang bilang ini kan event sepeda gitu. Iya. Tapi yang juara anak lari gitu. Iya kan? Iya. Jadi ya ternyata Mas Zaki bisa. Bisa, iya. Kalau misalnya ada trouble di jalan nggak ada masalah. Hmm. Oke. Ya, nah terus ya kalau tadi kan sebenarnya Mas Zaki juga udah cerita lah tentang strategi yang Mas Zaki kebawa sama strateginya lawan dan segala macam. Kalau boleh tahu dari semua lawannya sebenarnya yang menurut Mas Zaki, duh nih orang nyebelin banget sih ngikutin gua mulu gitu kan. Wah nih orang nih jadi momok banget nih buat saya gitu. Iya. Itu siapa tuh Mas? Yang spesial ini nggak? Kayaknya belum ada ya. Belum Karena ya. kan gini ya. Pas awal-awal itu kalau teman-teman mantau ya kan. Saya kan sempat ketinggalan tuh, startnya Iya, juga iya. belakang paling belakang. Iya, saya tahu. Nah, habis itu kan sedikit-sedikit semua pada saya lewatin satu persatu kan. Iya. Sampai akhirnya yang paling depan. Mm-mm. Nah, ketika yang paling depan itu, ya udah mereka juga nggak bisa makin dekat gitu loh. Ya, sorry to saya, mereka memang nggak bisa mendekat kan lama-lama. Iya, Sampai akhirnya saya yang berhenti sendiri, parkir, masuk penginapan, baru mereka bisa salip kan. Iya, iya. Tapi kalau battle to battle, Heeh. mohon maaf nih ngomong nih, ya nggak bisa gitu loh. Belum ketemu ya. Ya teman-teman lah yang menilai ya. Iya. Oke. Iya bener. Bener nggak? Bener dari dot watcher-nya kelihatan gua aduh Mas Zaki udah deh. Lama-lama meninggal sendiri aja udah. Iya. Balik lagi kesiapan Betul. Mas Zaki untuk menghadapi segala kondisi gitu. Betul. Strategi Dan tadi. strategi tadi Iya. itu sangat penting sekali sih pada akhirnya gitu ya. Dan ya dari 2001 pun Mas Zaki nih 2021. iya dari 2021 itu di Bentang Jawa tuh Mas Zaki tuh selalu ada aja gimmicknya gitu. Di 2021 ada tisu magic dan cukur Iya. rambut gitu. Kalau di sekarang tuh ada Kiranti gitu. Dan tentunya akhirnya kesampaian juga cukur rambut di kilometer 6 kilo. terakhir tuh dan 6 segala kilo sebelum macam tuh. finish ya. Itu sebenarnya udah di planning atau gimana sih? Jadi kayak yang Kiranti itu nggak ada planning, termasuk yang tisu magic itu by ini aja. Tapi kalau yang kayak Spontan, ya? cukur, memang saya udah planning. Oke. Ya saya sampai nazar ya, kalau di Bentang Jawa 22 ini saya kalah dari Spastif, saya gundulin. Saya prontoksin tuh oke, pada saat ada itu. nazar ya. Tapi ya ternyata saya di depan dia, ya nggak jadi dong saya. Ya. Oke. Iya. Itu kalau nggak salah waktu itu Mas Zaki tuh bisa ngebalap Mas Bembeng lagi ketika lagi nanjak di Turunan Oh, dari turunan. Bromo, iya. Turunan lagi Bromo, Iya. CP3 ya. Turun dari CP3. CP3 ya. Ya, CP3. Mas Zaki sempat storiesin lagi kan tuh ya. Iya, kan saya udah ngelewatin, terus di depan saya harus makan itu. Mampir Oke. makan, terus ada warga lokal yang dot watcher juga datang, kita ngobrol-ngobrol bentar. Terus dia merhatiin Mas Bembeng nih bentar lagi lewat. Nah, Terus udah panggil aja, suruh makan sekalian, ya kan saya bilang gitu. Dipanggil-panggil, nggak mau nggak mau. mampir. udah terlalu fokus Oh, iya. tuh segala macam tuh. Yang Mas Zaki rasain nih sambutan dari warga sepanjang Jawa itu gimana sih? Iya. Wah, terhadap itu event gila ini? banget sih. Itu memang yang menonton ini, dot watcher ini yang memang support di acara ini secara nggak langsung ya. Bahkan mereka tuh di beberapa kota sampai nyamperin saya. Terus ngopi bareng tuh waktu yang kayak di Tulungagung itu ada yang ngopi bareng.
Terus di Jember ada yang komunitas federal itu suruh diculik mampir bentar, suruh refill bidon, suruh makan pisang rebus bawa bekal gitu loh. Itu boleh ya sama panitia? Boleh, karena kan itu nggak di planning kan, Iya, kearifan betul, warga lokal betul. aja. Dari semua peserta bisa menikmati itu gitu. Ya silakan gitu Iya. loh, ya kan kita kan nggak planning, tapi dengan adanya kearifan dari teman-teman Dot Watcher ini sangat bagus sekali sih. Ya Antusiasmenya saya terasa berterima banget kasih ya. banget sih. Yep. Iya. Iya, iya. Dan ini bisa merefresh pikiran saya gitu loh, yang jenuh ngeliatin aspal doang, Iya, ketika ketemu betul. orang teman baru di kota-kota tertentu ya jadi Ngobrol seneng lagi sebentar, ya, jadi ngobrol seru. sebentar. Ada yang tahu-tahu ada yang storyin. Iya, iya, iya. Oke, mantap. Tapi ya, Mas Zaki itu terutama di Bentang Jawa 2021 sih itu storiesnya tuh full senyum gitu. Iya. Kalau 2022 ya di awal-awal yang Mas Zaki cerita tadi emang ke bawah strategi orang jadi rada kelihatan bete. Wah, nih Mas Zaki nih rada beda nih jadi dari tahun lalu, tapi setelah itu senyum lagi tuh. Sampai finish. Sampai akhirnya bisa finish pertama, terus akhirnya kedua adalah Pak Steve. Pak Steve, habis itu Bembeng gitu ya. Dan Mas Zaki juga sempat storiesin lagi ngobrol tuh bertiga tuh. Wah, nih obrolan Ultraman. Itu lagi ngobrolin apa tuh, Mas? Ya ngobrolin terutama ya Pak Steve ya, saya salut sama beliau karena usianya 57 bro. Iya, Ya, usia 57 kita belum tentu loh nanti tahun umur 57 bisa sekonsisten dan sebugar Pak Steve. Iya. Ya. Nah ini harus motivasi buat kita. Iya, iya. Kita olahraga harus sampai jangka panjang. Nah, Nah ini yang saya obrolin ke Pak Steve. Terus ke Mas Bembeng ya saya ada tanya gimana sepanjang rute, terus sepedanya enak nggak, lebih ke arah teknis Iya, iya. sepedanya sih. Termasuk ya Pak Steve itu kenapa pilih sepeda ini, kenapa nggak pakai saddleback gitu. Oh, dia nggak pakai ya? Nggak pakai. pakai. Karena dia teknologi ini kan track yang iso speednya itu yang bisa kayak goyang-goyang itu saddle seat postnya buat Kayaknya ngeredam getaran. bawaannya paling minimalis tuh Pak Paling Steve. minimal pasti. Baju cuma satu kayaknya. Ya yang nempel Iya, di yang badan nempel itu di badan. aja sama di tasnya. Oke. Katanya ada baju buat dia TV, Iya. penginapan atau Tidur tidur, aja gitu. ya. Iya. Itu hardcore sih pasti itu. Ngeri ya? Gila, ngeri. Vela Kongkong. Oke, ngomongin soal sepeda ya kan tahun lalu pakai merek yang lain, tahun ini lain lagi dan Iya. itu pilihannya Mas Zaki ya selain dari sponsor memang ya. Mhm. Size-nya udah bener gitu kan ya. Size-nya udah bener. Size-nya udah bener, tapi bahannya kan emang tetap karbon ya. Karbon Nah, ya. Berarti preferensi Mas Zaki untuk setup di 2022 ini untuk sepeda ini apa? Coba boleh diceritain nggak Mas? Preferensinya Dan adaptasinya dengan sepeda baru ini gitu. iya. Kalau bicara preferensi saya tetap ke arah karbon. Karbon karena Iya. ringan. Karena pertama ringan dan stiff. Steve ya. Oke. Power transfer kita lebih Dapet ya. dapat dibanding kan misalkan kayak titanium bike, walaupun saya belum pernah coba ya. Ya. Titanium bike katanya lebih nyaman kayak naik Mercy ya kan, tapi ya itu nggak bisa dibejek-bejek gitu. Gini. Jadi harus harus smooth dia. Ya. Dan untuk maintain speed di tinggi itu agak susah, Ya. agak ngoyo. Nah tetap akhirnya saya pilih yang karbon dengan perpaduan wheelset 50 mili Tingginya, tingginya. oke. Ban diganti 32 mili. Yang mana yang tahun lalu saya pakai 28. Terlalu kecil. Yang ini nyoba katanya lebih nyaman sih. Dan Ya hasilnya ternyata memang lebih nyaman tapi kompensasinya agak berat sedikit. lebih Agak berat sedikit. Agak berat oke. sedikit dan udah sih itu aja ya preferensi sepeda. Cuman yang pasti Full bike berat berapa sih kemarin? fullbacknya 8,4 ya. Oh, 194 Karena ya. iya karena pertama ban 32. Terus wheelsetnya agak deep kan, 50 mili. Terus yang itu kan sepedanya bukan ringan-ringan banget karena semi aero all round. Ya, oke. Aero all round. Nah, Itu mungkin clearance-nya bisa sampai berapa maksimal? 32 maksimal. Oh, maksimal 32. Nah, cuman setelah saya pikir-pikir lagi kayaknya untuk kedepannya saya malah pengennya pakai climbing bike yang geometrinya climbing. Ya, apalagi misalkan nanti di tahun depan tanjakannya lebih banyak. Saya pengennya pakai climbing bike dengan Udah ada konfigurasi. Udah ada inceran? Udah. Nah, dengan konfigurasi
wheelset cukup 30 atau 38 aja. Nggak Karena usah 35. nggak usah sampai 50 karena benefitnya dari wheelset 50 itu baru kerasa di atas speed 40 gitu loh. Betul. Sedangkan kayak event ultra endurance ini jalan-jalan 37, 35 aja udah bagus banget kalau bisa maintain segitu. Impact gak sih kena angin gitu? Kalau tebel kan lebih. Iya, impact lah. Lebih kena kan? Iya, lebih kena angin, lebih crosswind dia Iya, kan. crosswind. Seperti itu. Oke, berarti itu ininya ya, adaptasinya. Tapi sizing, setup itu udah gak ada masalah ya? Ada masalah Ada? yang pas yang bike fitting itulah. Jadi makanya saya kan bike fitting di last minute tuh. Ya. Berapa hari menjelang Bentang Jawa. Padahal dari hasil bike fitting ini itu saddle-nya ketinggian 2 cm sama terlalu mundur 2,5 cm. Jadi selama ini saya goes tuh kayak naik beca. Ke belakang. Kayak goes beca Iya, gitu. iya, iya, Nah, ke belakang. karena selama ini goesnya gitu, otomatis kan otot yang terlatih sedikit berbeda ya. Beda, ya. Dengan apa namanya? Fittingan yang terbaru. Jadi ya penyesuaian lagi. Penyesuaiannya Penyesuaiannya repot di lah. jalan? Mau nggak mau ya. Jadi karena Kamis saya bike fitting, sore coba 30 kilo, hari Jumatnya coba lagi 80 kilo. Dalkot tuh, Bang. Di Bintaro ini. Oh, di rute Bintaro ini, sini. ya. Binloop. Iya, Binloop ini. Terus Sabtu saya lari, ya, jogging aja. Minggu ya lomba. Lomba. Jadi adaptasinya itu di lomba gitu loh. Adaptasi barunya itu di lomba. Itu perubahan itu disuggest dari hasil bike fitting? Dari hasil bike fitting, iya. Oh, jadi ini terlalu maju nih sadelnya. Terlalu mundur, iya, Oh, terlalu mundur mundur. 2,5 senti. Disuruh maju, Iya, oke. dimajuin 2,5 senti. Oke. Terus diturunin 2 senti. Oke. Tapi setelah itu efeknya Ah. berasa? Berasa, cuman ya adaptasi lagi. Iya. Jadi yang selama ini goesnya agak kurang tepat, ya sekarang lebih tepat Lebih tapi efektif ya? iya Otot lebih yang tepat tapi dipakai otot beda yang lagi. dipakai agak beda gitu loh. Jadi saya jadi Ah, penyesuaian oke. lagi. Yang tadinya kan ini goes kan full gini kan. Iya. Ini jadi agak kayak bebek gitu loh rasanya. Kayak bebek tapi ya udah mau nggak mau lah. Berarti kalau adaptasinya fittingnya begitu. Makanya 2 bulan sebelumnya, ah itu dia finishnya poinnya. Bisa 70 3 jam. hari. Poinnya di sini. Jadi Iya. ketika kita baru beli sepeda atau punya sepeda baru, ya udah kita langsung fitting dulu. Fitting. Tapi fitting carilah yang punya nyimpen data kita, ya kan? Oh. Ketika Sorry, ya. nanti kerasanya nggak enak, ya disesuaikan lagi, diulang lagi gitu loh. Ya. Jadi nggak something new lagi lah, adaptasi lagi. Ya, ya, ya. Tapi untungnya alhamdulillah adaptasinya cepet ya. Adaptasinya cepet, iya. Iya, ya, karena emang mungkin fittingnya bener-bener. Ah, Kita gitu. ada kalau- jurus matahari, men. Jadi dia udah cepet. Kalau teman-teman- mau apapun yang masuk cepet Iya. gitu. Ada jurus mataharinya. Kalau teman-teman lihat story-nya Janes tuh, kan waktu yang awal pagi kayaknya dia kan iniin Instastoryin aku kan. Nah, itu dia bilang, "Ja, gimana kabar? Nih kaki agak nggak enak nih." Ya itu karena adaptasi baru lagi, adaptasi fittingan baru nih paha kok agak nggak enak nih. Dan di pikiran juga ada ya kan. Aduh, nih Iya. settingan baru. Betul, kepikiran, Takut iya. ada yang, Iya, ntar gimana ya gitu kan. Gitu. Kemarin ada bocor nggak sih? Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada Iya. trouble sama sekali ya? Nggak ada trouble Sepeda ya? sama Bawa sekali. ban dalam padahal ya. Bawa ban dalam 2. Dan ban dalam itu nggak keluar sama sekali. Tahun lalu pas Bentang Jawa tahun lalu itu juga nggak ada bocor sampai saya ke Larantuka kan ke Oh, iya. Flores. Nggak Iya. bocor sama sekali? Sama sekali nggak bocor, nggak ada trouble. Alhamdulillah. Safe Iya. banget. Iya. Ya Kalau cuman kita- ya Kalau kita gravelan 50 kilo aja udah 3 bocor. Ada aja, ada aja. ya mungkin gini ya. Buat nambah faktor luck ya. Saya kan juga jarang ya beli di modern market kayak Alfa atau Indomart gitu. Saya lebih senang jajan di warung sih. Di warung-warung yang pinggir jalan itu. Ya. Ya misalkan kita beli makanan lah, Pengalaman apa nih? taruh habis 18.000, ya kita 2.000-nya sedekah. Hmm. Jadi lebihin aja, sama kan Iya, kita iya, iya. bisa interaksi nih, interaksi dengan warga lokal. Iya, Nah, iya. ketika pas sudah mau Mereka pamit, happy, iya, kita beli, iya, tambahin lagi pakai sedekah. sedekah dan minta doa gitu. Itu, Bang. Itu juga rahasianya itu. Kalau kita Minta nomor telepon mbaknya dia. Oke, itu tadi Gitu. soal sepedanya ya. Oke. Berarti tahun depan udah ada inceran sepeda. Kayaknya masih pakai brand yang sama, Iya, cuman iya. pakai yang tipe Tipe yang lain lain ya. ya. Pengen nyoba yang
Beda lah. Gue kira mau pakai tipe gravel bike-nya. Biar ban gendut, biar menantang. Gitu. Tadi ngobrol-ngobrol gravel kayaknya tertarik sekali beliau. Bisa nanti kita ajakin. Mantap. Terus, Oke. Soal ini ke depannya Mas Zaki. Plan ke depannya Mas Zaki sekarang ini kan udah boleh dibilang dikenal ya dengan adanya Bentang Jawa ini gitu. At least dari Kalangan dunia sepeda. sepeda ya Iya. sekarang. Nah, ada plan apa ke depannya di dunia sepeda gini itu bisa diceritain kira-kira. Kalau di dunia sepeda, saya berharap sih tahun depan saya bisa ikut sekali lagi ya untuk mempertajam waktu. Oke. Bentang Jawa. Targetnya ya. Iya, mempertajam waktu lagi. Baru nanti kalau udah goal saya ini tercapai, saya baru ke luar negeri untuk coba PCR. coba event yang di luar sana gitu loh. Oke. Karena selama ini kan Indonesia memang kurang dikenal untuk lomba-lomba di Endurance ya. Ya. ultra endurance cycling. Ultra endurance. Nah, saya pengen nyoba diri saya, mudah-mudahan bisa gitu loh. Paling nggak sekedar finisher, tapi Ya. masih bisa bersaing lah di 30 Ya. besar Ya, atau ya. 20 besar kelas dunia gitu loh. Oke. Kalau Seperti itu. misalkan sebelum Bentang Jawa 2023 udah ada sponsor nih, Mas Zaki ikut ini ya Iya. buat di luar negeri. Sikat nggak? Ready nggak? Ready nggak? Alhamdulillah ada sih yang nawarin. Oh, tapi udah ada. udah ada, tapi ya nanti saya lihat kondisi ya. Oke. Ketika saya yakin, oke kita coba lah. Sambil riset dulu. Dari sekarang riset event apa, finisher tercepatnya berapa, rata-rata orang finish berapa jam. Ya 10 besarnya 10 besarnya yang 10 besar terakhir itu waktunya berapa jam gitu loh. Jadi ketika kita berangkat ke luar negeri, kita bangga gitu loh. Diperhitungkan bahwa Indonesia ini punya orang yang ternyata bisa berkompetisi juga di luar negeri gitu loh. Oke, oke. Berarti Yakin Mas, kita aja yakin ya. yakin, yakin. Ya doain Oke, aja lah. iya. Gua Oke, sih kita yakin. siap dukung Mas Zaki lah. Oke, support. Siap. Terus, Gitu. soal karir Mas Zaki ke depan mungkin ada saya dengar di podcast yang lain tuh bilang mau ada coaching lah atau ada mau bikin misalnya training lah atau mau ngelatih maksudnya mencetak atlet-atlet baru misalnya itu. Iya. Jadi kalau pas abis Bentang Jawa kemarin ya, kan sempat ngobrol-ngobrol juga sama Mama tuh, sebetulnya Mama tuh udah mendorong, udahlah kamu ngapain sih gini-gini terus, maksudnya tuh latihan terus kan, udah cukup lah. Kameranya capek men. Dua kali Bentang Jawa aja terus udah buka coaching gitu loh. Nah, cuman saya juga merasa dirinya juga kayaknya belum pede nih. Belum pede, saya harus masih memperdalam ilmu saya lagi. Terus masih mau fokus berlatih, baru nanti kalau ya udah bisa diperhitungkan di luar negeri juga ya saya baru mulai buka coaching. Tapi kalau sekarang ya mungkin saya bisa membantu teman-teman dalam bentuk mentoring ya. Bukan ini ya. Karena coaching itu ada sertifikasinya ya, segala macam gitu ya, ada. Ya artinya kalau latihan langsung pun itu udah termasuk coaching kan. Ya, Tapi saya lebih senang sekarang mungkin membantu teman-teman mencapai kayak gini mimpinya. ya, Diskusi, gitu ya. kasih saran segala diskusi, macam gitu ya. Kasih saran lebih senang begitu sih sekarang. Tuh, Oke. ada tuh yang mau Bentang Jawa tahun depan tuh. Bentang kasur aja. Iya, udah tiap hari Mas. Bentang kasur aja katanya mau ultra mini ini mah. Oke Mas Zaki, terima kasih untuk obrolannya Thank you, hari ini. Iya, Udah mau samperin sama-sama. kita di Tangsel Vania. Ternyata Mas Zaki juga masih di sekitaran Tangsel. Wah kaget juga baru Iya. tahun ini kita tahu gitu. Terima kasih untuk segala tips dan triknya yang tadi udah di-share ke kita. Dan dari Tangsel Vania kita pokoknya berdoa yang terbaik lah untuk Mas Zaki Iya, Kalau terima untuk kasih. kedepannya. mau goes belusukan, Oke, nanti kita nanti invite, kita kontak kita, ya. kita Gitu. adain. Gitu. Terus saya mau sedikit omong dikit penutup nih. Boleh Boleh dong. Nah, saya mau ngucapin Ya. terima kasih kepada teman-teman semua. Saya nggak mungkin sampai di sini kalau tanpa doa dari teman-teman semua nih. Ya. Yang mendukung saya dari awal, yang yang mensupport saya dalam bentuk barang, dalam bentuk doa, dalam bentuk direct message. Ayo Mas Zaki ya. Pokoknya ini semua karena memang Netizen ya? iya, karena berkat kalian semua. Makanya saya bilang ini semua karena
karena teman-teman semua, dukungan teman-teman semua. Jadi semangat. Iya, terus saya juga mohon maaf kalau saya orangnya agak ceplas-ceplos gini. Iya, jadi ya kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Ya. Terus ya saya mohon doanya untuk semoga bisa jadi lebih baik lagi sih. Amin. Siap, amin. Oke, terima kasih lagi sekali lagi Mas Zaki. Selamat untuk menjadi raja di bentang Jawa. Iya, semoga nanti bisa berlanjut ke 2023, 2024 dan nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Luar negeri. Wah, membawa nama Indonesia. Amin. Itu amat Dan kita mencetak Betul. zaki-zaki yang lain. Zaki-zaki yang lain. Iya, ya, itu bagus sekali sih. Regenerasi ya. Betul gitu. Oke, warga baik Transylvania, kira-kira cukup sekian obrolan Velo Kongko kita. Terima kasih kembali untuk Hana Soul Food yang ada di sektor 9 yang udah nyediain tempat di sini dan makanan Timur Tengahnya yang lazis, Nikmat. mantap sekali. Oke, kalau begitu Uwi pamit. Riyandi pamit. Dan Mas Zaki juga pamit. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita nanti ketemu lagi di Velo Kongko. Yuk, dah. Velo Kongko.